Siapa sih yang nggak tahu Nike? Tapi lu tahu nggak cerita di balik lahirnya Nike? Itu sebenarnya keren banget loh dan perlu kita simak. Emang gimana sih ceritanya? Nah gini, di balik satu perusahaan gede pasti ada orang hebat, bener nggak? Sama juga nih sama kayak Nike. Di balik perusahaan itu sendiri ada seseorang yang namanya Philip Hampton Knight atau lebih sering disebut Phil Knight. Dia sendiri sampai bikin buku loh, dan dia mulai karirnya sama sih sebenarnya kayak kebanyakan lulusan perguruan tinggi biasa. Nggak punya uang, nggak punya arah karir yang jelas. Nah, namun kemudian dia berhasil mencetak salah satu kisah terbesar kewirausahaan dunia dan raksasa pakaian olahraga senilai lebih dari 100 miliar US dollar. Dan semuanya itu berawal dari ide gila yang akhirnya jadi kenyataan. Jadi ternyata cerita ide buat bikin Nike nih awalnya sebenarnya munculnya simpel sih, cuman dari lintasan lari di Hayward Field di Oregon. Jadi sebenarnya bisa dibilang bukan dari ruang kelas sekolah bisnisnya dia gitu loh. Dan dia tuh waktu itu mendeskripsikan kalau dia adalah salah seorang pelari jarak menengah rata-rata di tim lari. Jadi memang dia awalnya pelari, terus dia ngeliatin pelatih larinya di University of Oregon, Bill Bowerman, yang ngutak-ngatik sepatu lari para atlet dan dampak langsung yang ditimbulin pada kinerja mereka. Jadi di sini dia sadar nih, oh ternyata para atlet ini kalau sepatunya diutak-atik bisa dapat hasil yang lebih bagus gitu. Nah, dengan si Bowerman inilah Knight kemudian ngerintis asal-usul Nike Inc. Sebelumnya, perusahaan ini namanya Blue Ribbon Sport yang dimulai ketika Knight dengan iseng ketika dia meyakinkan sekelompok pengusaha Jepang untuk mengekspor sepatu Keds Onitsuka Tiger mereka yang populer ke Amerika Serikat dan ngasih Phil Knight eksklusivitas buat ngejual sepatu tersebut. Nah, ketika mencoba nih jualan sepatu Onitsuka Tiger ini keluar dari bagasinya, si Knight tuh ngeliat, ternyata permintaannya ada nih, demand-nya ada nih, makanya dia order lebih banyak lagi sepatu Keds itu dari Jepang. Dan ternyata ordernya makin lama makin banyak, sampai si Knight sendiri harus ngerekrut orang buat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Nah, tapi ternyata yang namanya perjalanan nggak selalu mulus, bener nggak? Pengiriman sepatu Knight dari Jepang itu jarang yang tepat waktu. Akhirnya, ya kan, delay, rugi, bener nggak? Dan si Phil Knight sendiri menghadapi masalah pembiayaan yang besar. Akibat dari pengiriman yang lambat ini, si Knight kan rugi dong, bener nggak? Apalagi kalau uang modalnya pakai uang bank, gitu kan. Nah, meskipun si Knight terus menggandakan penjualan, bank tuh enggan ngasih pinjaman yang dibutuhin. Dan dua bank akhirnya malah ngeluarin dia sebagai pelanggan. Nah, masalah besar datang atas perjanjian eksklusivitas perusahaan Jepang. Knight terpaksa keluar dari pabrik. Blue Ribbon Sport harus mulai lagi dari awal. Knight dan 45 karyawannya saat itu harus nyari pabrik baru untuk memproduksi sepatu mereka. Bahkan buat nama baru untuk perusahaan tersebut. Awalnya nama perusahaan itu mau dibikin Dimension 6, sampai ada satu orang, Jeff Johnson, yang ngusulin nama Nike. Dan si Phil Knight sendiri ngerasa, nama Nike ini enak juga ya, dan lebih enak daripada nama-nama lainnya. Nah, itulah yang akhirnya jadi cikal bakal nama Nike. Nah, setelah bertahun-tahun, Nike ngalamin pertumbuhan yang kuat yang dilalui dengan berbagai tantangan. Nah, Phil Knight sendiri dan timnya akhirnya memutuskan pada Desember tahun 1980 buat bawa Nike buat IPO ke publik. Di awal, mereka takut sih kalau ketika dibawa IPO itu jadi kehilangan kendali, karena kan namanya juga udah jadi perusahaan publik, bener nggak? Nah, tapi ternyata keputusan itu jadi salah satu hal terbaik yang pernah dilakukan perusahaan. Kepemilikan saham Knight atas Nike bikin kekayaannya mencapai 46 miliar US dollar, dan Nike sendiri punya penjualan lebih dari 30 miliar US dollar atau 447 miliar, mewakili atlet-atlet terbaik di dunia dan telah mencapai jejak yang benar-benar mendunia. Nama-nama gede kayak Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Serena Williams, dan masih banyak lagi itu adalah atlet-atletnya Nike. Nah, kalau dilihat nih dari perjalanan bisnis Nike dari awal sampai akhirnya segede gini, kelihatan kan kayak naik turunnya tuh banyak banget, bener nggak? Terus asal muasal kenapa mereka bisa besar? Ternyata ya mereka dibikin kecil dulu, mulai dari pengiriman Jepang yang telat, mulai dari masalah dari bank, mereka nggak dapat modal, bener nggak? Sampai akhirnya karena masalah modal dibikin go public yang akhirnya jadi gede banget. Jadi insight apa yang bisa diambil? Sebenarnya insightnya gini, ketika kalian ngalamin masalah, ya masalah tuh pasti ada. Tapi kalau misalnya kalian bisa bijak, sebenarnya masalah itu bisa jadi jalan buat bisnis kalian makin besar. Buat kalian yang pengen lebih besar, coba ketik amin di komen.